all companies in Europe, Japan, and India. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Suzuki menjadi salah satu pabrikan otomotif yang sudah cukup lama masuk di pasaran Indonesia. Beberapa unit kendaraan Suzuki diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Bahkan ada yang sampai saat ini masih menjadi primadona loh guys. Ya, apalagi kalau bukan Suzuki Jimny. Tapi untuk tahun 2025 mendatang, Suzuki kembali lagi merilis beberapa mobil baru loh. Kira-kira ada mobil baru apa saja ya? Yuk intip di sini. Bocoran 3 mobil baru Suzuki di tahun 2025. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of Maruti e Vitara. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead. Pihak Maruti Suzuki akan memperkenalkan mobil baru e Vitara, mobil listrik pertama mereka, yang sebelumnya sudah diperlihatkan di negara Italia. Berbasis pada platform Heritage E, e Vitara jauh lebih besar dibandingkan dengan mobil baru Grand Vitara versi bensin, yakni dengan dimensi panjang 4.275 mm, lebar 1.800 mm, serta tinggi 1.635 mm. Mobil baru ini mempunyai 3 pilihan penggerak termasuk juga front wheel drive atau FWD dengan baterai 49 kWh dan 61 kWh dan varian all wheel drive atau AWD dengan tenaga sampai dengan 184 daya kuda. Jarak tempuhnya diperkirakan mencapai 500 km. Sementara pada bagian eksterior, mobil baru e Vitara menonjol dengan desain modern sebagaimana halnya lampu depan LED proyektor, grill tertutup, dan lampu belakang LED terhubung. Dan interiornya telah dilengkapi layar ganda, sunroof elektrik, dan sistem kontrol modern. Tidak hanya itu saja, di mana mobil ini juga versi 3 baris dari Grand Vitara dengan kode nama Y17, juga akan rilis tahun depan. Mobil baru SUV yang satu ini akan bersaing dengan MG Hector Plus, Mahindra XUV 700, dan Tata Safari di pasar otomotif negeri Hindustan. Diproduksi di fasilitas baru Maruti di Kharkhoda. SUV tersebut menawarkan 2 pilihan mesin hybrid, yaitu mild hybrid 1.5 LK15C dengan tenaga 103 dk dan strong hybrid 1.5L Atkinson dengan efisiensi bahan bakar sampai dengan 27,97 km per liter. like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and Jimny Hybrid. you don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Salah satu model dari pabrikan Suzuki yang cukup diminati para konsumen khususnya di Indonesia yaitu mobil baru Jimny. Belum lama versi 5 pintunya hadir menambah pilihan baru. Namun tidak dapat dipungkiri, di tengah era elektrifikasi beberapa negara bakal mulai memperketat aturan penjualan mobil bensin. Untuk itu Suzuki dikabarkan tengah menyiapkan rencana menghadapi hal tersebut. Australia menjadi salah satu pasar Suzuki yang akan terapkan NVS atau New Vehicle Efficiency Standard efektif per 1 Januari 2025. Manufaktur masih bisa tetap jual mobil bensin namun harus sediakan model lebih efisien, bahan bakar, dan ramah lingkungan. Menanggapi hal tersebut, Michael Pakota, General Manager 4W atau 4W Suzuki Australia ungkap, masih ada rencana panjang terkait Jimny, termasuk meluncurkan versi EV atau Electric Vehicle, Hybrid dan rute UTAP dan UTE atau pickup. Hanya saja Michael belum dapat memberikan bocoran lebih lanjut terkait kemungkinan konfigurasi dapur pacu yang mungkin digunakan pada Suzuki Jimny Hybrid. Ia menegaskan mesin Jimny saat ini bisa melanggar regulasi emisi yang nanti diterapkan pemerintah Australia. Michael mengungkapkan pihaknya tidak merasa terancam dengan pemberlakuan NVS nanti. Suzuki ingin terus beradaptasi di era elektrifikasi, meski menurut Michael tidak akan sesignifikan merek-merek lain. Sebagai informasi, rencana jangka panjang Suzuki per 2030 termasuk meluncurkan 5 model elektrifikasi.
Manufaktur asal Jepang ini telah mengelontorkan dana 1,5 juta USD atau 24,6 miliar rupiah untuk mengembangkan EV di pasar potensial seperti Jepang dan India. Suzuki Jimny Hybrid digadang-gadang jadi salah satu model dihadirkan sebagai transisi ke BEV atau baterai electric vehicle dan dihadirkan buat konsumen sebelum 2030. Mengingat popularitas Jimny di pasar global, kemungkinan besar Suzuki terus bertahankan model itu agar tetap bisa dijual di berbagai negara meski peraturan emisi semakin ketat. Di pasar Indonesia, Suzuki juga mulai merambah elektrifikasi dengan hadirkan pilihan mobil hybrid bandrol kompetitif. Di antaranya adalah R3 Hybrid, XL7 Hybrid, dan Grand Vitara Hybrid. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang otomotif terbaru. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue. Suzuki Front. With you I'm losing, I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Mobil baru Suzuki Front sudah ditambahkan ke dalam web resmi perusahaan yang mana menampilkan desain eksterior, desain interior, serta juga pilihan warna. Rencananya akan mulai pada tanggal 1 Agustus mendatang. Suzuki akan resmi mengadakan pameran terlebih dahulu di seluruh Jepang, supaya pihak pelanggan dapat melihat mobil ini secara langsung. Menurut spesifikasinya, mobil baru Front dibekali mesin 1500 cc, K15C mild hybrid plus transmisi otomatis 6 speed. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 74 kW atau setara 100 TK dan torsi 135 Nm, serta motor listrik bertenaga 2,3 kW atau setara 3 TK dan torsi sebesar 60 Nm. Berbeda dengan model yang dijual di India, Front versi Jepang hadir dengan fitur lebih lengkap, karena model ini sudah memiliki opsi penggerak all-wheel drive atau AWD, termasuk mode Snow, Grip Control, dan Hill Descent Control. Kemudian, terdapat jok pemanas, electric parking brake with auto hold, serta ADAS yang cukup dual sensor brake support 2, adaptive cruise control, lane keeping assist, dan lainnya. Sayangnya, belum ada informasi apapun terkait harga. Kabarnya, Suzuki akan mengumumkan harga resmi Front saat peluncuran.